Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sholat Jumat, merupakan ibadah khusus hari Jumat untuk muslim. Ya. Di kesempatan kita ini, kita sebagai muslim tentunya mempunyai kewajiban itu yang akan kita bahas pada bab ini. Tujuan dari pembelajaran bab ini yaitu menjelaskan pengertian sholat Jumat, yang kedua menunjukkan tata cara sholat Jumat, kemudian yang ketiga menjelaskan syarat mendirikan sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Ini yang perlu kita pahami dulu anak-anak sekalian. Sholat Jumat adalah sholat wajib bagi laki-laki muslim yang sudah baligh. Dilakukan setiap hari Jumat secara berjemaah di masjid. Ini menjadi pengganti sholat zuhur pada hari Jumat. Itu wajib bagi laki muslim yang sudah baligh menggantikan sholat zuhur pada hari Jumat, dilaksanakan secara berjemaah di masjid. Keutamaan sholat Jumat yaitu menjadi sebuah kewajiban agama. Rasulullah bersabda, sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim yang sudah baligh. Kemudian hari Jumat merupakan hari terbaik di antara hari-hari dalam satu minggu, di mana banyak peristiwa penting terjadi di keberkahan yang melimpah dan keberkahan melimpah. Kemudian pada hari Jumat juga pintu surga dibuka. Pada hari Jumat pintu-pintu surga dibuka dan doa-doa lebih mudah dikabulkan. Ini adalah kesempatan emas untuk memohon kepada Allah. Makanya hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam, pemimpinnya para hari-hari yang lain dalam satu minggu. Karena kita perhatikan tata cara sholat Jumat, pelaksanaan atau rentetan pada kegiatan hari Jumat, sholat Jumat. Pertama diawali dengan azan dan iqamah. Ini dalam rangka memanggil jemaah Jumat bahwasanya sholat Jumat akan dimulai. Kemudian khutbah Jumat. Sebelum sholat Jumat dilaksanakan, maka perlu dilaksanakan dua khutbah yang berisi pujian, salawat, nasihat, dan doa. 2 rakaat berjemaah. Setelah kita melaksanakan 2 khutbah, maka kita melaksanakan sholat 2 rakaat yang wajib dilakukan secara jemaah. Khutbah Jumat berisi di antaranya bagian pertama adalah pujian kepada Allah yang biasa diisi dengan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian nasihat agama dan ajakan untuk bertakwa. Kemudian pada bagian kedua yaitu doa untuk muslimin dan muslimat, pengingat pentingnya taat kepada Allah dan Rasul. Ya, di antaranya juga harus ada pada salah satu 2 khutbah, yaitu ada ayat Al-Quran yang dibacakan. Kemudian persiapan sebelum sholat Jumat, yaitu pertama adalah mandi sunnah, yaitu mandi besar dalam rangka menghadapi atau
akan melaksanakan sholat Jumat. Ini hukumnya sunnah. Ini besar. Kemudian berpakaian bersih. Menggunakan pakaian yang terbaik, bersih, rapi, dan memakai wangian. Utamanya memakai pakaian putih. Kemudian yang ketiga adalah berangkat lebih awal. Segera menuju masjid agar mendapatkan tempat terbaik dan pahala yang lebih. Jadi kita dianjurkan, disunnahkan berangkat lebih awal. Jangan sampai kita terlambat. Upayakan datang sebelum khutbah dimulai. Hikmah dan manfaat sholat Jumat, yaitu pertama adalah untuk mempererat ukhuwah, persaudaraan, pertemuan mingguan. Ini untuk mempererat kebersamaan sesama muslim. Kemudian yang kedua adalah menambah ilmu. Pada saat khutbah disampaikan, di situ terdapat ilmu yang disampaikan oleh khatib. Dan itu menjadi sumber ilmu agama yang disampaikan secara rutin. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan disiplin, melatih kedisiplinan dan rasa kebersamaan dalam ibadah. Karena sudah diatur waktunya dan diutamakan berangkat lebih awal. Larangan dan hal yang membatalkan sholat Jumat, yaitu pertama adalah larangan selama sholat Jumat tidak boleh berbicara atau sibuk saat khutbah berlangsung, kecuali dalam keadaan darurat. Dan upayakan jangan terlambat atau lalai hingga sholat Jumat karena akan kehilangan keutamaan. Jadi ketika terlambat itu sudah kehilangan keutamaan. Sedangkan seseorang seharusnya mencari banyak keutamaan. Pengecualian yaitu bagi yang sakit. Jadi orang boleh tidak sholat Jumat, dapat pengecualian yaitu bagi orang yang sakit. Sakitnya yang memang tidak bisa kita berjalan, misalnya yang masuk uzur ya, musafir, orang yang dalam bepergian, atau memiliki uzur syar'i lainnya, sudah tidak bisa berjalan, kemudian juga tidak bisa naik roda, dibolehkan tidak mengikuti sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur di rumah. Islam selalu memberikan kemudahan bagi umatnya. Intinya ketika tidak bisa sholat Jumat, maka boleh melaksanakan sholat zuhur di rumahnya. Peran murid SMP dalam menyambut sholat Jumat, yaitu pertama mengajak orang lain, ajaklah keluarga, teman, orang-orang terdekat untuk bisa melaksanakan sholat Jumat. Karena kadang orang sibuk sehingga lupa sholat Jumat. Itu sesama muslim kita harus watawassabil haqqi watawassabil sabr, yaitu saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Sebenarnya dalam kesabaran, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, termasuk dalam melaksanakan sholat Jumat. Kemudian persiapkan diri dengan baik, termasuk mandi sunnah dan berpakaian rapi agar dapat sholat dan mendapatkan khutbah dengan khusyuk. Kemudian yang ketiga adalah menyebarkan ilmu. Setelah mendapatkan ilmu dan hikmah dari khutbah, sebarkanlah kepada teman-temanmu atau keluargamu. Penting untuk disampaikan. Setelah khutbah selesai dilaksanakan, sampaikan kepada keluarga, teman, isi khutbahnya apa yang disampaikan. Kesimpulannya, ayo kita praktekkan sholat Jumat. Mulai dari sekarang, rutin melaksanakan sholat Jumat dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, anak sekalian. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridau linayas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.